Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su' fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pula pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya kita bisa berubudiyah menunaikan fardu Jumat pada siang yang berbahagia ini. Semoga setiap langkah kaki, ayunan tangan, waktu yang kita luangkan, serta ibadah yang kita tunaikan, semuanya menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat mengirimkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi, kita beri judul khutbah kita di kesempatan yang berbahagia ini tentang memperbaiki diri. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri manusia pada sebahagian terdapat dua tipe yang mungkin kurang baik dari sisi moral dan agama. Tipe yang pertama, ada manusia yang menganggap, yang tidak memandang dirinya memiliki kekurangan, yang dia tidak memandang kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Dia tidak melihat ada aib-aib dalam dirinya, sehingga dia melihat kelebihan-kelebihan yang kadang kala sampai kelebihan itu tanpa dia sadari sesungguhnya menggelincirkan pendiriannya. Kaum muslimin yang muliakan Allah, ada orang yang memandang dia memiliki banyak kelebihan, dia menjadi orang terbaik, dia menganggap dirinya paling soleh, paling berakhlak mulia, paling beriman, dan mungkin anggapan-anggapan kelebihan lainnya. Dua tipe ini tentunya bukan tipe yang tepat dimiliki oleh seorang mukmin. Pertama, tidak menganggap ada kekurangan. Yang kedua, beranggapan segala macam kelebihan dia miliki. Bapak-bapak kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di dalam surah An-Najmi ayat yang ke-32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Ayat ini memberikan arahan kepada kita bahwa anggapan kita paling baik, anggapan paling soleh, anggapan paling suci bukanlah satu anggapan yang baik untuk kita miliki, karena belum tentu hal-hal yang mungkin tersembunyi dalam pandangan kita, tetapi Allah sesungguhnya mengetahui kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kadangkala anggapan menganggap diri paling baik memunculkan sifat sombong, memunculkan sifat membanggakan diri dan menganggap remeh orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sesungguhnya sifat ini tidaklah pantas dimiliki bagi seorang mukmin. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka mengenal kekurangan yang terjadi pada dirinya, dalam rangka mengenal aib-aib pada diri kita. Di antara yang dilakukan tersebut diantaranya adalah yang pertama, bagaimana Rasulullah meminta, ini juga diajarkan kepada sahabat, meminta untuk dinasehati oleh sahabat yang lain. Seperti pesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, andaikan satu waktu engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah nasihat kepadanya, minta dinasehatinya." Padahal sesungguhnya sahabat itu adalah orang yang jauh lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat Rasul yang jauh lebih baik dari sahabat-sahabat Rasul yang lain. Memiliki keimanan yang luar biasa, ketakwaan yang mungkin ada yang tidak dimiliki oleh masyarakat, oleh orang-orang kebanyakan. Namun kenapa Rasulullah berpesan kepada Umar agar andaikan satu waktu engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta dinasehatilah olehnya. Padahal Uwais ini bukanlah orang yang dikenal, dia bukan sahabat yang sering bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat yang hadir di majelis-majelisnya Rasulullah, tapi dia adalah sahabat yang jauh dari Mekah tinggal di Madinah, ternyata memiliki kelebihan. Artinya Uwais ini ternyata dia dikenal di penduduk langit tapi tidak dikenal di penduduk bumi. Artinya dia dikenal oleh para malaikat namun tidak dikenal oleh orang kebanyakan. Oleh karena ubudiyahnya, oleh karena kelebihan yang dimiliki namun tidak terlihat oleh orang kebanyakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan memang ketika satu waktu Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais, dia menyampaikan pesan ini dan minta dinasehati oleh Uwais Al-Qarni. Tentu Uwais sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat yang tinggal di pelosok kampung, merasa kaget dan terkejut menasehati seorang khalifah, menasehati seorang Khulafaur Rasyidin. Maka tentu bukan satu hal yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita bisa tahapan yang kita lakukan dalam rangka mengenal kekurangan diri kita, bisa mencari seorang yang alim, mencari seorang guru yang mereka faham akan penyakit-penyakit kejiwaan, dengan cara curhat kepadanya, dengan menyampaikan karakteristik yang kita miliki, minta dinasehati oleh ulama, oleh orang alim, oleh guru yang mungkin faham dan sekaligus bisa memberikan
pendapat, saran, nasihat kepada kita dalam rangka memperbaiki diri kita. Ini cara yang pertama dalam rangka mengenal aib dan kekurangan kita. Kemudian yang kedua, dengan mencari teman yang jujur, teman yang terbuka hatinya, yang bagus agamanya, kita bisa minta pendapat kepadanya tentang diri kita. Mungkin kalau teman, artinya kita bergaul setiap hari, kelebihan kekurangan kita banyak sedikitnya diketahui. Maka teman yang baik itu adalah teman yang mau menasihati kita atas kekurangan kita, yang mau membuka aib-aib kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Jarang ini dilakukan. Kadangkala teman itu teman yang mengiyakan ketika kita salah dan juga tetap mengiyakan ketika kita benar. Dia tidak memandang kesalahan sebagai sebuah kesalahan yang harus diperbaiki, yang kadang pula kala juga kebaikan yang kita lakukan merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak mendapatkan perhatian darinya. Ya, interaksi sosial muamalah kita berjalan dengan baik, namun dari segi memperbaiki diri, hal ini yang mungkin jarang dilakukan dalam persoalan pertemanan atau kita dalam berkawan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan dalam rangka melihat, dalam rangka memperbaiki diri kita, yakni menggali kekurangan diri kita dengan ucapan-ucapan yang keluar dari musuh-musuh kita. Orang-orang yang dia tidak senang dengan kita kadang-kala melontarkan kata-kata ucapan caci makian, ejekan, atau mungkin sumpah serapah yang dia katakan. Ini sebetulnya jadi bahan dalam rangka mengintrospeksi diri kita. Apakah benar kita seperti yang diucapkan oleh lawan kita itu, oleh musuh kita itu? Bukan malah membalas caci makian musuh kita dengan caci maki juga, tapi bagaimana mensikapi caci maki musuh kita dengan sikap yang positif dalam rangka mengintrospeksi diri kita. Benarkah yang diucapkannya? Andaikan benar, tentu ini menjadi masukan buat kita dalam rangka memperbaiki diri kita untuk lebih baik. Andaikan tidak benar adanya, maka ini tentunya menjadi dosalah bagi orang yang menyebarkan fitnah buat kita. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dalam rangka menggali aib yang ada pada diri kita, yakni berbaur dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang baik. Artinya ketika sudah berada kita pada lingkungan orang yang terbiasa melakukan kebaikan, maka tentu kita akan melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Perilaku-perilaku yang selama ini mungkin kita lakukan yang tidak sejalan dengan perilaku orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Ini dalam rangka bagaimana kita melihat, memuhasabah diri, kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri paling bersih, menganggap diri paling baik itu bukanlah satu hal yang baik, karena ini merupakan satu hal yang mustahil juga pada diri seseorang, kecuali Rasulullah yang memang dia dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan salah. Namun kita manusia, umatnya, bukanlah orang yang dijamin oleh Allah terjaga dari salah dan dosa. Bahkan Rasul katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inina tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki salah, dan setiap orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membiarkan dirinya larut dalam kesalahan. Untuk mengetahui kesalahan dan kelebihan serta kekurangan diri kita, bisa kita lakukan dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Sudah berapa banyak mungkin perintah Allah yang kita tinggalkan? Sudah berapa banyak mungkin larangan Allah yang kita langgar? Jadi dengan memahami perintah dan larangan Allah, dengan memahami Al-Quran dan hadis,
kita mengetahui kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, bukan malah terlena dan bersikap cuek dengan kekurangan, dan juga membanggakan diri dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Meskipun kita memiliki kelebihan, sesungguhnya kelebihan yang dimiliki oleh manusia tidaklah kelebihan yang pantas untuk disombongkan kepada orang lain. Apapun yang dimiliki oleh seseorang, ilmu yang luas misalkan, Allah telah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah manusia diberikan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Apakah yang sedikit yang diberikan oleh Allah itu sampai kita menyombongkan diri di hadapan Allah? Sesungguhnya takabur, sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam agama ini bagaimana kita bisa membersihkan diri kita? Sebagaimana Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya, qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya, baik dari sifat merasa tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak memiliki aib dan celah, atau dari sifat yang mungkin membanggakan diri dengan kelebihan. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang seperti ini? Ya, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal cara bagi kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita dalam rangka memperbaiki diri kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita memiliki kekurangan, kelemahan, dosa dan kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah dalam rangka membersihkan kekurangan dan dosa tersebut. Andaikan Allah berikan kelebihan pada diri kita, maka kelebihan yang dimiliki dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita sampaikan dalam rangka dalam waktu yang singkat ini. Semoga kita adalah orang yang sadar selalu dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dalam rangka terus membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.